cerdas. Mohon berhati-hati, karena keduanya itu sangat penting. Cerdas dan keras itu sangat-sangat penting. Nggak ada orang yang kerja keras bisa sukses tanpa cerdas, paling jadi kuli. Betul nggak teman? Nggak ada orang yang cerdas tanpa kerja keras bisa sukses. Nggak teman, paling diem di rumah. Kerja keras dan kerja cerdas ini menjadi satu paket. Tapi teman-teman, Pak Sandi itu punya yang ketiga, yaitu kerja tuntas. Selalu harus selesai pekerjaannya. Ketika saya sudah menetapkan bahwa FYP saya adalah 550 juta misalkan saja untuk startup, maka saya harus tuntaskan. Jangan ini sudah akhir ketiga. Ini sudah akhir tahun. Ini sudah akhir tahun. Sudah pertandingan ketiga. Mohon maaf karena waktu tidak bisa diulang, betul? Dan tidak akan ada rematch, tidak ada. Artinya teman-teman harus ikhlas, harus ikhlas. Teman-teman, saya punya idola, ya. Idola saya kemarin mencalonkan diri menjadi wakil presiden, namanya adalah Sandiaga Uno. Saya ngefans sama dia, teman-teman. Meskipun teman-teman saya tidak ada kecenderungan untuk milih Prabowo atau Jokowi, tidak punya, teman-teman. Cuma teman saya memang ngefans sama beliau ketika beliau mendirikan Saratoga Enterprise. Beliau masih muda, salah satu pria dulu di tahun 2012 dia masuk orang nomor 5 terkaya di Indonesia ketika usianya 38-an, teman-teman. Sandiaga Uno, teman-teman. Ya, dan saya ngefans banget, kenapa? Karena dia punya 4 as dalam bekerja yang saya terapkan saat ini. Bahwa teman-teman kalau bekerja, terapkan dalam 4 as. Yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua adalah kerja cerdas. Yang ketiga adalah kerja tuntas. Yang keempat adalah kerja ikhlas. Teman-teman, buat teman-teman yang sering bekerja cerdas tanpa kerja keras, mohon berhati-hati. Atau kerja keras tanpa bekerja cerdas, mohon berhati-hati. Karena keduanya itu sangat penting. Cerdas dan keras itu sangat-sangat penting. Nggak ada orang yang kerja keras bisa sukses tanpa cerdas, paling jadi kuli. Betul nggak teman? Nggak ada orang yang cerdas tanpa kerja keras bisa sukses. Nggak teman, paling diem di rumah. Kerja keras dan kerja cerdas ini menjadi satu paket. Tapi teman-teman, Pak Sandi itu punya yang ketiga, yaitu kerja tuntas. Selalu harus selesai pekerjaannya. Ketika saya sudah menetapkan bahwa FYP saya adalah 550 juta misalkan saja untuk startup, maka saya harus tuntaskan. Jangan jadi pengecut. Saya tulis di Facebook saya, Anda kalau punya target, tuntasin. Cuma hasil akhirnya kan semuanya biasanya teman-teman ada tangan yang tidak terlihat. Yang kadang-kadang teman-teman, nggak hari ini ya Sandi, nggak tahun ini ya Sandi. Kalau tahun ini nanti kamu jadi ria. Kalau tahun ini mungkin nanti akan berbahaya sama kamu tahun depan. Makanya teman-teman ada yang disebut dengan takdir dan nasib. Betul teman-teman? Makanya ketika hasil akhirnya teman-teman mungkin belum maksimal, ada 4 as. Yang terakhir ya adalah kerja ikhlas. Hasil akhirnya ikhlas. Tetapi teman-teman mohon maaf, di bulan Oktober ini jangan ikhlas sekalipun. Yang ikhlas adalah di awal tahun nanti. Sekarang kita berjuang dulu dan ikhtiar dulu. Setuju? Sekarang saya mau tanya, yang bisa 3 kali menang tunjuk tangan. Yang bisa 3 kali menang, Ibu Peggy aja. Ada lagi? Oh, teman-teman berikan aplaus dong, teman-teman, untuk Bu Peggy. Mulai dari sekarang, tolong jangan Bu Peggy sebagai nama lagi, tetapi tolong panggil beliau adalah Master Sweet. Master Sweet, terima kasih telah hadir. Teman-teman, berikan aplaus dong untuk teman-teman. Pikiran dan hati adalah satu kesatuan. Kadang-kadang kita selalu ribut dengan pikiran dan hati kita. Kita memikirkan apa, hati kita apa. Betul nggak teman? Sekarang saya mau tanya, rasa malas itu penting nggak? Tidak penting. Rasa malas itu penting nggak? Tidak. Lebih penting mana, malas dan rajin? Rajin. Sekarang saya mau tanya, ya, bodoh itu penting nggak? Tidak. Lebih penting mana? Bodoh atau pintar? Pintar. Teman-teman, mohon maaf, Tuhan itu menciptakan selalu 2 hal, bodoh dan raja, bodoh dan pintar, malas dan rajin. Keduanya itu sudah difitrahkan untuk ada di diri Anda. Teman-teman, kalau Anda sepanjang waktu rajin, maka Anda bukan manusia. Anda harus ada di titik malasnya untuk bisa beristirahat, teman-teman. Nggak bisa malam-malam Anda tiba-tiba rajin, teman-teman. Bahaya, yang akan dikerjakan adalah pasangan Anda nanti, teman-teman. Betul nggak? Malas itu di waktu malam hari, teman-teman. Nggak bisa sepanjang waktu itu pintar. Kenapa? Kalau teman-teman sepanjang waktu pintar, teman-teman makan malas belajar. Betul? Banyak loh, teman-teman, orang-orang yang sudah posisinya tinggi-tinggi untuk tidak datang ke dalam ruangan ini. Kenapa? Karena sudah merasa pintar, bisa jadi. Betul nggak, teman-teman? Tetapi ketika kita punya rasa bodoh, maka kita tahu, teman-teman, bahwa kepintaran kita itu terbatas. Saya pun, teman-teman, kalaupun saya tadi duduk untuk mendengarkan Pani berbicara, saya benar-benar bicara sepenuh hati.
Setiap speaker bicara di BOP, setiap speaker bicara di MSM, itu saya selalu mendengarkan sepenuh hati. Kenapa? Karena saya tahu, teman-teman. Bahkan anak kecil pun berbicara, ini selalu ada ilmu yang kita bisa dapatkan. Setuju? Setuju nggak, teman-teman? So, teman-teman, rasa bodoh juga dibutuhkan. Sekarang saya tanya, bohong itu penting nggak? Bohong itu dibutuhkan nggak? Silakan Ibu. Bapak di sini masih kosong nih. Ibu ada. Oh, ada orang. Cukup kah? Kayaknya sih cukup ya, 3 lagi. Tuh, terima kasih Pak, sudah dikasih tahu. Oh, Bu, di belakang ada, Bu. Terima kasih Coach Lisa, teman-teman, berikan waspang untuk Coach Lisa, teman-teman. Bohong itu diperlukan nggak? Anak saya tanya, Papa ini yang Fairi ya? Abi, Faira lahirnya dari mana sih? Kalau saya jelaskan dengan detail, dia pasti akan terkaget-kaget, teman-teman. Betul? Saya harus sedikit berbohong putih. Bahkan teman-teman, ada yang sering berbohong sama saya, dan saya sudah menganggap dia sebagai malaikat. Teman-teman, saya terlahir dari keluarga yang memang tidak terlalu luar biasa. Ibu saya, teman-teman, selalu berkata sama saya, Sandi, ini ayamnya untuk Sandi aja. Sandi, ini dagingnya untuk Sandi aja. Ketika saya tanya, Mama kenapa nggak suka si daging? Memang Mama nggak suka aja. Mama sukanya sayur-sayuran. Dia adalah pembohong sejati yang menurut saya, terus sampai dengan saat ini, selalu konsisten dengan bohongnya dan selalu luar biasa. Kenapa? Karena dengan bohongnya, saya menjadi orang yang sangat bergizi saat ini. Betul nggak, teman? Dan Anda yakin punya orang-orang yang kadang-kadang dalam hidup Anda, mereka sering berbohong tetapi tahu bahwa bohongnya mereka itu adalah kebaikan Anda. Setuju? Dan buat Bapak Ibu sekarang sudah mulai ahli berbohong nih kepada anak-anaknya. Setuju? Kalau saya yakin, penghasilan Anda sebesar apapun juga, Anda lebih rela untuk tidak makan, untuk tidak bersenang-senang demi orang-orang yang Anda sayangi. Setuju? Berikan aplaus dong untuk Anda, teman. Bohong itu penting, jujur itu penting, karena keduanya penting. Yang pertanyaan saya adalah, kalau Anda tiba-tiba ketika mau prospek Anda malas, ketika Anda mau prospek tiba-tiba Anda bodoh, kalau Anda prospek tiba-tiba Anda bohong, itu yang salah. Kenapa? Karena tanpa sadar Anda dikuasai oleh diri Anda sendiri, disabotase oleh diri Anda sendiri tanpa pengetahuan Anda. Kadang-kadang itu muncul, jujur sama saya. Betul? Ketika Anda prospek tiba-tiba saja, teman-teman, Anda nggak kepikiran ngomong apa, padahal di awal Anda sudah tahu ngomong apa. Itu namanya bodoh muncul tanpa pengetahuan Anda. Tiba-tiba aja mau prospek karena panas, teman-teman percaya nggak? Sekarang nih di BMKG diinformasikan suhu di luar sana itu bisa sampai 38 derajat Celcius. Banyak yang sangat-sangat malas prospek sekarang. Kenapa? Karena di luar panas. Betul? Dan tiba-tiba aja ketika Anda mau prospek, Anda disabotasi oleh diri Anda sendiri untuk tidak datang ke tempat nasabah. Benar? Bohong juga salah. Ketika Anda prospek, seharusnya Anda mencapaikan satu hal yang benar. Betul? Nah, teman-teman, kadang-kadang kita suka disabotasi oleh diri kita sendiri tanpa kita sadari. Teman-teman pernah nonton nggak film namanya The Matrix? Pernah? Aktornya namanya Sandy Reeves, kalau nggak salah. Sandy Reeves, Sandy Reeves. Ya. Sandy Reeves, teman-teman, di The Matrix itu nama orangnya Neo, Sandy Reeves. Neo itu, teman-teman, di awal-awal didatangin Morpheus, ya, orang botak yang menawarkan 2 pil biru sama pil merah. Kalau nggak salah itu pil KB ya, teman-teman. Karena saya juga nonton itu ya, pil biru dan pil merah. Dia tanya, Neo, kalau kamu minum pil biru, maka kamu akan tetap menjadi manusia seutuhnya. Seperti ini, yang kadang-kadang kamu bisa menguasai diri kamu sendiri, kadang-kadang enggak. Dia bilang kayak gitu. Cuma Morpheus bilang, kalau kamu mau, ada satu lagi pil, namanya pil biru. Kamu akan menjadi The Matrix yang 100% bisa mengendalikan diri kamu seutuhnya. Kamu kalau mau belajar karate cuma butuh 1 jam. Kamu kalau mau belajar taekwondo cuma butuh 1 jam. Kamu bisa menguasai tubuh kamu. Kamu bisa menghindari peluru. Kamu bisa berlari dengan cepat. Kamu bisa apapun juga. Pertanyaan saya, kalau Anda dikasih pil itu, Anda pilih yang merah atau yang biru? Selamat pagi. Anda pilih yang merah atau yang biru? Karena Neo pun pilihnya yang biru, yang bisa menguasai diri seutuhnya. Tetapi pil itu nggak pernah ada di dunia nyata. Yang ada adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa mengatakan sama diri kita, Sandi tetap prospek. Sandi jangan berbohong. Sandi kamu pasti semangat. Sandi kamu pasti cerdas. Sandi kamu pasti bisa ngomong lancar. Sandi kamu pasti bisa menjelaskan. Sandi pasti kamu bisa menawarkan UP yang paling besar. Sandi pasti kamu bisa menawarkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di luar sana. Sandi kamu bisa merekrut. Sandi pasti kamu bisa mengembangkan tim dengan sangat luar biasa. Sandi kamu bisa promosi. Sandi kamu bisa MBAT. Sandi kamu bisa startup. Kadang-kadang itu yang kita butuhkan. Setuju, teman-teman? So, teman-teman,
Sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Sesi ini adalah sesi yang cukup menarik. Cuma teman-teman, sesi ini banyak hal-hal yang teman-teman harus coba satukan antara pikiran dengan hati. Saya mau tanya mulai dari sini dulu. Apa goal Anda di 2019? Teman-teman bawa buku tulis ya, bawa buku catatan ya. Yang tidak bawa buku tulis dan buku catatan, saya yakin teman-teman pakai handphone bisa ya, karena sekarang sudah era digital. Yang saya minta adalah tolong reminder. Dalam di 2019 atau dalam 2019 ini, apa hal-hal yang ingin Anda capai? Anda bisa menuliskan minimum 3 poin aja deh. Buat Anda yang ingin promosi, silakan Anda tulis promosi. Yang kaitannya dengan bisnis ini atau yang tidak ada kaitannya dengan bisnis ini, is okay. Tapi 3 hal, kalau bisa dikombinasikan. Contoh Anda ingin beli mobil, misalkan saja. Anda ingin menghajikan orang tua, misalkan saja. Atau Anda ingin menghajikan diri Anda sendiri. Silakan Anda tulis minimum 3 hal. Saya ingin punya penghasilan minimum 40 juta rupiah per bulan. Saya ingin punya penghasilan minimum 30 juta rupiah per bulan. Saya ingin punya penghasilan tambahan dari Asa Financial Indonesia minimum sekian. Silakan Anda tuliskan. Minimum 3 hal. Di tahun 2019 ini apa yang akan ingin Anda capai? Saya ingin punya mobil baru, boleh. Saya ingin punya rumah, boleh. Oke. Tiga hal ya, minimum 3 hal ya. Dan saya yakin teman-teman punya target dan punya goal. Boleh dituliskan di handphone, boleh. Boleh tuliskan di buku tulis, boleh. Sekarang sudah eranya digital. Oke, ada yang sudah menuliskannya dengan cepat. Artinya mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan. Ada yang menuliskannya sedang berpikir terlebih dahulu. Mungkin mereka sedang berpikir, apakah ini yang saya inginkan? Apapun yang Anda tuliskan, saya yakin punya alasan yang cukup kuat. Kenapa Anda ingin menginginkan itu? Oke, pertanyaan saya adalah, apakah Anda yakin Anda bisa mencapainya? Setidak-tidaknya di awal tahun itu sudah terwujud. Selamat pagi. Apakah Anda yakin Anda bisa mencapainya? Yakin. Teman-teman, boleh nggak kita melakukan aktivitas dan percaya dengan saya, setiap aktivitas yang kita lakukan itu akan mendekatkan Anda pada hasil maksimal yang akan Anda peroleh. Teman-teman, tolong dong apa yang Anda sudah tulis, tolong letakkan di dada, dan letaknya adalah di dada kanan. Karena di dada kanan diyakinkan adalah lubuk hati Anda. Ya. Oke, teman-teman, ucapkan apa yang saya ucapkan. Kalau bisa ucapkan dengan keras, boleh? Boleh? Wahai diriku. Wahai diriku. Wahai diriku. Wahai diriku. Inilah yang kita inginkan. Inilah yang kita mau. Kita punya alasan untuk mencapainya. Dan kita pasti bisa mencapainya. Oke, teman-teman, sekarang tolong kasih ke kiri kanan Anda, bahkan ke depan belakang Anda, dan minta tanda tangan dari mereka sebagai bentuk deklarasi. Kalau yang di handphone, setidak-tidaknya Anda tunjukkan ini adalah goalnya Anda. Lalu minta amin dari rekan kiri kanan Anda dan amin ya. Kiri kanan boleh, depan belakang boleh. 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh. Semakin banyak, semakin bagus. Karena banyak doanya ya. Yang saya yakin doa yang disampaikan oleh banyak orang itu kemungkinan terwujudnya semakin besar. Itu adalah goal saya. Ceritakan aja ini adalah goal saya. Amin, mudah-mudahan tercapai, nanti akan didoakan. Belakang ya Pak? Ya, depan belakang boleh semakin banyak, teman-teman, semakin bagus kan ya. Karena semakin banyak yang mendoakan, Bu Peggy. semakin banyak kita bercerita, semakin kuat kita meyakini. Luar biasa ini ya. Ya, silakan. Masih ada? Ibu sama. Tuh, mana bosnya? Ayo dong, dikasih yakin. Apapun aktivitas kita hari ini akan mendekatkan kita pada hasil maksimal. Sampai Desember kan? Ini sampai Desember kan? Sampai Desember ya, tahun ini loh, tahun ini ya. Tahun ini. Sepanjang tahun ini apa yang belum tercapai? Tuliskan sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Jangan takut. Buat 3 orang. Doain dong Bu. Mana busanya?
Oke. 30 detik lagi ya. Semakin banyak tanda tangan, semakin banyak yang mengaminkan pastinya ya. Semakin banyak yang Anda ceritakan, semakin berani Anda untuk deklarasi. Ini adalah deklarasinya Anda. Anda tidak ragu-ragu bahwa Anda punya goal karena Anda yakin bisa mencapainya. Namanya siapa teman-teman? Kita bermain dan terus melakukan aktivitas yang luar biasa untuk melepaskan mental block kita satu persatu. Amin Yes. Pak. Peggy, tolong. Oh iya. Ya, sampai ke sana. Diaminin ya. Iya. Oh udah. Oh di handphone. Gimana nih aminnya? Aminnya beda aja. Amin. Amin. Oh tadi punya Bang Ida ya? Iya. Oh kira punya Bananda. Oh, boleh Bu. Tuh, Ibu minta tanda tangan Anda. Iya, makasih ya. Amin, insya Allah ya Bu. Oke, saya kesini nggak apa-apa ya Bu? Ya Ibu, insya Allah tercapai ya Ibu. Oke, teman cukup. Selamat pagi. Selamat pagi. Teman-teman, ini yang disebut sebagai kita coba untuk menyamakan frekuensi. Saya yakin ketika Anda menyampaikan goal Anda ke kiri kanan dan Anda mengaminkan, kita sudah satu frekuensi. Artinya bukan hanya Anda saja yang mencapai. Saya yakin Asa Financial Indonesia tahun ini juga bisa mencapai goalsnya. Setuju teman? Teman, tetapi saya yakin teman, bukan hanya butuh doa dari rekan kiri kanan, tetapi kita butuh doa kita diijabah oleh Tuhan kita, boleh? Teman, boleh nggak teman? Kalau yang saya percaya teman ya, kita tujukan doa kita kepada Tuhan kita, pencipta kita, teman. Tunjukkan ke atas boleh? Saya nggak tahu sebenarnya sih Tuhan kita ada di mana-mana. Tetapi